Halo Pisces, selamat datang di channel saya. Ini adalah readingan general untuk Pisces Februari 2022. Oke, pertama, secara general saya melihat kartunya ini sudah pre-shuffling ya, sebelum saya recording karena untuk menyingkat waktu, ya saya juga butuh waktu untuk merasakan energinya. Oke, jadi dari sini saya melihat kayak Pisces ada dealing dengan rasa takut. Rasa takut karena ini ya, karena sepertinya ada kayak sabotase gitu ya. Apalagi di sini ada Five of Swords. Ada yang di masa lalu seperti ada yang menyabotase kebahagiaannya Pisces. Kalau dari kartu ini indikasinya seperti kayak trauma karena takut gagal, trauma karena pengalaman buruk gitu ya. Jadi kayak atau dikekang oleh orang-orang yang punya kuasa atas Pisces di masa lalu ya. Mungkin orang tuanya controlling, mungkin pacarnya controlling gitu ya. Jadi Pisces tidak terbiasa untuk membuat keputusan sendiri ya. Padahal yang paling tahu tentang kamu itu ya dirimu sendiri, bukan pacarmu, bukan orang tuamu, bukan mamamu, bukan papamu. Ya, ya, saya jujur, saya beneran saya ngomong ya. Kamu lebih tahu soal kamu daripada orang tua kamu. Itu fakta ya. Orang tua kamu itu bukan kamu ya. Seperti kata penyair zaman dulu itu, siapa namanya, Khalil Gibran ya. Anak-anakmu terlahir melalui kamu, tapi bukanlah milikmu ya. Hanya orang tua narsisistik yang berniat untuk menguasai anaknya dan menjadikan anaknya itu kelanjutan dari impiannya, ide-idenya, terus hidupnya yang gagal gitu ya. Banyak orang tua yang menginginkan yang dulu sebelum punya anak dia pengen jadi penyanyi tapi nggak bisa. Akhirnya ketika dia punya anak, dia membebankan impian itu kepada anaknya. Kamu harus jadi penyanyi, padahal anaknya pengen jadi dokter. Ya misalnya begitu ya. Terus jadi gara-gara dia ingin kamu jadi penyanyi, dia menakut-nakuti impian kamu dengan mengatakan misalnya, oh, jadi dokter nggak enak, kamu ntar ya kalau ada wabah kamu yang mati duluan, terus kerjanya mati-matian, nggak enak, mendingan penyanyi, kamu kalau sukses bisa kaya, kemana-mana populer, misalnya seperti itu ya. Ada semacam ideologi-ideologi yang ditanamkan oleh orang-orang yang dulu punya kuasa atas dirimu. Kamu lihat di sini emperor ya. Dan ini tertanam tertanam dengan sangat kuat di dalam pikiran dan kepalamu, dan ini menstruktur cara kamu berpikir. Ya, di bulan Februari ini kamu diajak oleh semesta untuk ayo kita keluar dari mindset itu. Ya, karena kamu tahu siapa kamu, ya. Misalnya kamu kepingin pacaran sama si A, tapi orang tuamu nggak setuju sama si A, padahal mereka pikir kamu cocok sama si B. Padahal sebenarnya yang cocok sama kamu memang si A, dan orang tua kamu kepingin kamu sama si B karena lebih menguntungkan bagi orang tua kamu, dan mereka nggak peduli sama kamu. Ada orang tua yang seperti itu, gitu ya. Kalaupun orang tua kamu maksudnya nggak seperti itu, tapi kalau kamu bahagia dengan pilihan kamu, ujung-ujungnya mereka sendiri yang bahagia kan? Nggak mungkin orang tua baik ingin anaknya menderita, nggak mungkin. Kalau kamu bahagia, orang tuamu pasti bahagia. Dan yang paling tahu yang terbaik buat kamu itu kamu sendiri, ya. Kalau kamu salah, kamu belajar. Tapi jangan pernah takut untuk melompat keluar, ya, dari pagar ini, ya. Salah nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa, malu, oh nggak apa-apa. Semua orang pernah gagal, semua orang pernah malu, ya. Tapi masalahnya di sini nggak semua orang berani untuk gagal, ya. Yang berani untuk gagal, suatu saat pasti sukses. Yang nggak pernah berani keluar dari batasannya sendiri, itu nggak akan kemana-mana, ya. Jadi, ya mendingan keluar gagal dan tahu bagaimana cara sukses suatu saat, gitu kan. Nah, terus di sini ada hello from heaven, ya. Jadi, apapun yang ingin kamu rencanakan
buat hidup kamu nanti. Ya, di bulan Februari ini kan ada Imlek ya. Jadi tahun baru Tionghoa, dan berganti show jadi show Macan. Nah, ini saatnya biasanya tuh orang-orang kayak ada pergantian energi gitu ya, shifting energy. Nah, ini saatnya yang tepat buat kamu untuk uh, melangkah keluar ya. Kamu tertarik pada video ini karena saya akan menghasut kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu. Oke? Nah, di sini ada Knight of Wands. Kamu tahu Knight of Wands ini apa? Ini adalah efek dari luka batin kamu selama ini ya. Efek dari luka batin kamu selama ini adalah kamu procrastination. Kamu kayak sibuk sendiri tapi nggak ada yang kelar gitu loh. Kamu kayak mana ya? Jack of all trades. Tahu nggak Jack of all trades? Jack of all trades itu adalah kayak ini bisa, tapi nggak ada yang master gitu loh. Semuanya bisa gitu. Bisa benerin keran air, bisa benerin atap, bisa matematika, bisa fisika, bisa kimia, bisa ini kayak sekolah kamu grade-nya bagus di semua mata pelajaran, tapi bukan yang nomor 1 gitu. Begitu maksudnya ya. Ini adalah efek dari ini masa lalu kamu, di mana kamu dikekang oleh orang-orang yang punya kuasa atas kamu ya. Nah, ini yang menghalangi kamu menuju kebahagiaan ya. Kamu harus healing karena di sini ada pintu sudah terbuka bagi kamu, dan di sini indah sekali lihat. Terus di sini ada merpati dan pelangi. Kamu jangan lihat nih pelangi kayak gay gitu, bukan. Pelangi itu simbol kebahagiaan ya. Terus ya, gay artinya bahagia sih. Terus di sini ada merpati putih. Ini maksudnya adalah berkah ya. Nah, pintu sudah terbuka, ada berkah yang menanti buat kamu ya. Kamu tinggal maju aja gitu. Kamu tinggal fokus di satu bidang yang kamu sangat yakin, yang sangat kamu sukai, lalu kamu fokus ya. Jangan procrastination lagi, jangan main-main lagi ya. Nih, di sini ada encouragement ya. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Nah, kamu boleh pause ya. Nih, kamu lihat, baca semuanya ya. Ini adalah semacam encouragement dari ancestor kamu di surga ya. Jadi ini anjuran, karena tampaknya kamu selama ini berada di hermit mode deh ya. Kamu lagi menyendiri ya. Padahal kayak ini kayak dualisme kalau saya lihatnya ya. Jadi kayak di satu sisi kamu punya pergaulan, punya lingkungan, tapi kamu ngerasa sendirian gitu loh. Nah, terus di sini juga keluar kartunya nggak ada pesannya. Six of Coin. Ya, Six of Coin ini maksudnya adalah kamu memberi, tapi kamu nggak menerima apapun. Ya, di dalam ini yang kamu rasakan di dalam komunitas ini. Kenapa begitu? Karena kamu berada di komunitas yang salah. Komunitas tempat kamu berada yang membuat kamu merasa kesepian ini adalah bukan buat kamu. Ya, kalau kamu ingin menemukan soul tribe kamu ya, sahabat-sahabat jiwa kamu harus bisa menunjukkan kamu itu siapa ya. Kalau kamu nggak bisa, kalau kamu cuma adaptasi doang dengan sekitar kamu, lama-lama kamu akan terkikis seperti batu karang di lautan ya. Kecuali kalau kamu menunjukkan, nih saya ini, nanti sahabat-sahabat jiwa kamu akan menemukan kamu, dan kamu akan berada di lingkungan yang tepat. Mungkin pada saat kamu meninggalkan lingkungan kamu yang lama ini, yang sudah tidak kamu butuhkan lagi ini, yang membuat kamu merasa kesepian ini, kamu merasa kayak, kenapa saya sendirian ya? Kenapa nggak ada yang memahami saya ya? Gitu. Tapi tetap jadi dirimu sendiri, ya, nih lihat. Ya, tetap jadi dirimu sendiri. Suatu saat kamu akan menemukan keluarga jiwa kamu. Saya yakin kebanyakan Pisces tuh orangnya spiritual ya. Jadi jadi intuisi Pisces tuh sebenarnya tajam-tajam gitu. Jadi kamu nggak perlu banyak didikte lah menurut saya ya. Kamu udah tahu sendiri kamu maunya apa gitu. Oke Pisces, ini jangan lupa di sini ada strategi. Jangan lupa untuk memperhitungkan dan mengkalkulasikan segalanya sebelum kamu memutuskan untuk
berganti haluan. Oke? Semoga membantu. See you next time. Namaste.